Selamat siang semuanya. Nah, materi hari ini saya akan membahas tentang payback period. Oke. Nah, bahasa gampangnya payback period ini adalah balik modal. Jadi kita menghitung periode yang diperlukan kapan modal kita yang investasi mula-mula itu akan kembali, gitu ya. Jadi kita menentukan periode kapan modal kita akan kembali. Nah, dalam mengambil keputusan investasi, salah satu yang ditentukan adalah investasi ini layak atau tidak untuk dijalankan. Kalau kemarin banyak toolsnya diantaranya adalah NPV, terus internal rate of return, dan sekarang kita melihat dari berapa lama investasi tersebut akan dikembalikan atau layak dijalankan atau tidak. Nah, biasanya kalau semakin panjang modal tersebut akan dikembalikan atau balik modalnya waktunya panjang, maka biasanya kurang menarik bagi sebagian besar investor, karena kan pada dasarnya juga orang akan mencari investasi yang pengembalian modalnya lebih cepat. Oke. Next, payback period itu adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi. Nah, ini dia, dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto atau net cash flow. Nah, maksudnya proceed atau aliran kas neto ini adalah laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak atau earning before tax-nya itu ditambah dengan biaya penyusutan, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada diberitahukan informasikan sebuah investasi, biasanya kalau investasi jangka panjang gitu, itu kan kemungkinan akan diberitahukan masa pakainya, umur pakai dari atau umur dapat berlangsungnya si investasi tersebut atau surface value-nya. Nah, payback period ini dihitung berdasarkan arus kas yang sebelum kena pajak, gitu ya. Jadi sebelum dipotong apa-apa, oke. Sebelum dipotong apa-apa, lalu ditambahkan dengan biaya penyusutan. Oke, ini dikurangi dengan laba bersih. Kalau seandainya diberitahukan laba bersih, maka harus dikurangi dulu dengan laba bersih. Tetapi kalau seandainya tidak ada informasi laba bersih, ya laba bersihnya dianggap 0. Oke. Ada 3 cara untuk menghitung payback period atau PBP kalau bahasa saya. Yang pertama dengan cara sederhana. Payback period dengan cara sederhana maksudnya adalah, nah, ini akan terjadi kalau arus kas jumlahnya sama. Jadi setiap tahun per tahunnya arus kasnya atau laba sebelum pajaknya itu adalah sama, gitu ya. Tahun pertama misalnya sampai tahun kelima sama-sama semuanya per tahun sekitar 20 juta gitu. Yang kedua ada dengan payback period dengan kumulatif. Maksud kumulatif yaitu arus kasnya itu tidak sama setiap periodenya. Bisa jadi tahun pertama sama tahun kedua berbeda, tahun kedua dan tahun ketiga berbeda lagi. Itu ya. Maka yang digunakan adalah payback period kumulatif. Dan yang ketiga, ini adalah menghitung payback period dengan discounted payback period namanya. Maksudnya adalah, kalau kalian masih ingat saya suka bilang discounted factor atau faktor konversi nilai waktu dari uang. Nah, artinya kita akan mengkonversi semua arus kas menjadi berbentuk present. Ingat ya, arus kas. Nah, kalau di sini bahasa arus kas yaitu laba atau keuntungan. Oke. Yang pertama, cara menghitung payback period dengan cara sederhana yaitu jika arus kasnya selalu sama atau tetap setiap tahunnya, maka rumusnya sama dengan investasi awal dibagi arus kas yang netonya yang sebelum kena pajak, oke, dikali 1 tahun. Nah, kalau periode pengembaliannya lebih cepat, itu akan layak, tapi kalau periode pengembaliannya lebih lama, itu akan dianggap tidak layak. Oke, nah jika ada investasi, ada beberapa pilihan investasi, maka yang dipilih adalah investasi yang periode pengembaliannya akan lebih cepat. Oke, nah di sini ada dikatakan layak atau tidak layak. Maksudnya ada kemungkinan seandainya nih kalian
menginvestasikan sesuatu. Kan saya mau nih syaratnya paling nggak 2 tahun ya. 2 tahun harus kembali modal. Nah, ternyata setelah kita hitung, dia misalnya dihasilkan payback periodnya 2,1 periode, maka itu dikatakan tidak layak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang disyaratkan 2 tahun harus balik modal. Maksudnya di situ. Oke. Contoh, manajemen PT AAY sedang mempertimbangkan pembelian mesin produksi komponen elektronika dengan membeli mesin produksi yang seharga 250 juta. Jadi investasinya adalah 250 juta. Pendapatan bersih atau arus kas netonya itu adalah 70 juta per tahun. Oke, yang ditanya adalah payback period. Nah, pada soal ini tidak ada informasi tentang salvage value-nya ataupun laba bersihnya. Laba bersihnya ada, oke? Sehingga kita langsung saja, kalau tidak ada informasi tentang salvage value, ya sudah, langsung saja. Investasi 250.000, arus kas atau labanya 70 juta, maka ini menggunakan cara yang sederhana. Kenapa? Karena setiap tahun ternyata dikatakan tetap 70 juta. Maka 250 juta dibagi 70 juta kali 1 tahun hasilnya adalah 3,57 tahun alias 3 tahun 6 bulan. Oke. Yang kedua, ada suatu proyek investasi mula-mulanya 500 juta dan arus kas per tahunnya selama 7 tahun berturut-turut itu adalah 75 juta. Nah, berapakah payback period? Sama seperti yang tadi, hasilnya adalah kalian coba bisa hitung sendiri kalau kalian mau 6 tahun 7 bulan atau ya 6 tahun 7 bulan. Yang kedua, itu menggunakan metode payback period dengan kumulatif. Nah, ini tadi syaratnya adalah kalau arus kasnya tidak sama sepanjang tahunnya. Mungkin cuma 2 tahun yang sama, mungkin 1 tahun ke tahun kedua tidak sama. Yang penting tidak sama. Oke. Rumusnya adalah N ditambah A min B per C min B. A itu apa? Sebentar, N itu adalah tahun kapan arus kas mendekati balik modal, gitu ya. Jadi misalnya kalau di contoh yang pertama tadi, misal investasinya 500 juta, maka akan dilihat tahun keberapa yang mendekati investasi mula-mula. Misal tahun ketiga, arus kasnya adalah 450, tahun keempat 520. Maka yang menjadi N-nya adalah tahun ketiga, gitu ya. Jadi tahun terakhir sebelum arus kas itu balik modal. Oke. A itu adalah investasi awal, B itu adalah arus kas kumulatif pada tahun ke N. Misal tadi N-nya 3, maka dilihat adalah arus kas kumulatif. Yang dilihat adalah kumulatif ya, arus kas kumulatif pada tahun ke N tersebut. Nah, C itu adalah arus kas kumulatif N plus 1-nya kali 1 tahun. Oke, saya masuk ke contoh. Suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Tidak diberitahu ya salvage value-nya. Dengan syarat, nah ini dia ada syarat periode pengembaliannya 2 tahun. Sehingga saya udah kasih kata kuncinya di sini, kalau disyaratkan periode pengembaliannya harus 2 tahun, maka jika nanti kita hitung payback periodnya itu lebih dari 2 tahun, lebih saja 1 bulan dari 2 tahun, maka proyek ini akan dianggap tidak layak. Oke? Nah, ini arus kas per tahunnya 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, dan tahun kelima 100 juta. Nah, ini arus kasnya tidak sama sepanjang tahun. Nah, tahap yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian buat sebuah tabel yang menunjukkan arus kas kumulatif. Tahu ya kumulatif ya, berarti tahun pertama, terus kumulatif tahun kedua adalah tahun pertama plus tahun kedua. Kumulatif tahun ketiga adalah tahun kedua tambah arus kas tahun ketiga. Kumulatif tahun keempat adalah arus kas kumulatif tahun ketiga plus arus kas tahun keempat. Tahu ya? Nanti kalian bisa hitung sendiri. Kalau misalnya yang saya sampaikan kurang mengerti, berarti arus kas kumulatif tahun pertama adalah 300 juta, arus kas kumulatif tahun kedua adalah 300 juta ditambah 250 juta atau 550 juta. Maka arus kas kumulatif tahun ketiga adalah 550 tambah 200, yaitu 750.
Nah, dari soal ini diberitahukan investasinya 600 juta. Oke. N-nya, lihat N-nya itu adalah yang tahun terakhir yang mendekati balik modal. Yaitu kalau investasinya 600 maka N-nya adalah 550. Kenapa? Kalau misalnya tahun ketiga dia sudah balik modal bahkan sudah mendapatkan keuntungan lagi. Oke, maka N-nya adalah 2 dan B-nya adalah 550. Maka A tadi adalah jumlah investasi, investasinya adalah 600 dikurang 550 juta, dibagi C-nya adalah N plus 1, 750 dikurang 550, hasilnya adalah 0,25. Sehingga N-nya 2 ditambah 0,25 adalah 2,25 atau 2 tahun 3 bulan. Dan ini tidak layak, karena disyaratkan periode pengembalian modalnya itu haruslah 2 tahun. Oke, sampai di sini mengerti ya? Nah, ini ada contoh, coba dikerjakan malam ini dan kirim ke percakapan Mega. Capture saja foto, oke? Nah, metode yang terakhir adalah discounted payback period. Nah, discounted payback period artinya adalah kalian mengkonversi dengan faktor diskontonya setiap arus kasnya. Oke, makanya saya bikin yang pertama yang dikerjakan adalah, misalnya dari diberitahu arus kas, kalian ubah mereka menjadi bentuk NPV. Oke, tahun pertama berarti A-nya dikali dengan P per F, tahun pertama berapa persen. Yang kedua adalah B dikali P per F, berapa persen tingkat suku bunganya kali tahun kedua, seterusnya. Oke, cara mendapatkannya otomatis ini kan tidak akan mungkin sama kan ya arus kasnya setiap tahun, sehingga cara menghitungnya adalah kita gunakan kumulatif saja. Oke, masuk ke contoh. Sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 50 juta dengan umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa. Oke, keuntungan neto setelah pajak. Nah, kita kan melihat itu adalah keuntungan neto sebelum pajak, tetapi ini keuntungan neto setelah pajak. Oke, yang kita lihat adalah EBT, earning before tax, tapi yang diberitahu adalah earning after tax. Tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Ini arus kasnya, maka caranya adalah yang pertama kalian konversi. Nih, saya kasih tahu ya, kalau yang kita butuhkan itu adalah laba sebelum pajak. Nah, tapi yang diberitahu adalah laba setelah pajak. Bagaimana cara mengubahnya menjadi laba sebelum pajak? Maka caranya adalah jumlahkan laba bersih sesudah pajaknya dengan penyusutan. Oke, menjumlahkan laba bersih sesudah pajaknya dengan penyusutan. Oke, nah ini arus kasnya. Saya konversi dulu dengan payback dengan diskonto faktornya, maka yang tadi ini laba setelah pajak 15 juta menjadi laba sebelum pajak itu dengan menjumlahkan depresiasinya, ya. Depresiasinya mengertikan cara hitungnya 50 juta dibagi 10 tahun. Itu adalah depresiasi setiap tahunnya adalah 5 juta. Oke, maka yang menjadi laba sebelum pajak atau profit atau arus kas netonya adalah 15 juta plus 5 juta alias 20 juta. Nah, pada metode yang ketiga ini diubah menjadi bentuk NPV semuanya. Oke, maka DF-nya 0,909, seterusnya. Maka PV profit-nya adalah profit ini dikalikan dengan ini, 20 juta dikalikan dengan 0,909 atau hasilnya 18 juta 180. Begitu seterusnya sampai 10 juta. Oke. Akumulasi dari PV ini selama 10 tahun adalah 99.986. Investasinya tadi 50 juta. Kalau kita menghitung untuk menghitung NPV sebuah proyek yang menyatakan proyek itu layak atau tidak adalah, kan kita lihat kalau NPV-nya lebih besar dari 1, maka dia layak. Nah, NPV rumusnya kan inflow dikurang outflow kan. Maka inflow-nya adalah arus kas ini alias laba dikurangin investasinya. 99 juta 986 dikurang 50 juta, NPV-nya sama dengan 49 juta. Otomatis
investasi ini adalah layak karena bernilai lebih dari 1. Oke, bagaimana menghitung payback periodnya? Dari PV proceed yang sudah ada, kita hitung dengan cara kumulatif. Oke, saya masukkan kembali ke tabel arus kas kumulatif. Maka investasi 50 juta, arus kas kumulatif N-nya adalah yang mendekati 50 juta yaitu tahun ketiga 47.392. Oke, maka N-nya sama dengan 3. Investasinya alias A-nya 50 juta dikurang B-nya itu adalah arus kas kumulatif dari si N yaitu 47.392 dan C-nya adalah N plus 1, 59 juta. Maka hasilnya adalah 3 tahun 0,23 tahun alias 3,22 tahun atau 3 tahun 3 bulan. Oke. Kesimpulannya adalah payback period itu metode yang digunakan manajemen untuk memilih dari berbagai alternatif proposal yang paling cepat. Oke. Yang kedua, periode pengembalian yang paling pendek itu akan lebih disukai. Kenapa? Karena mengindikasikan resiko yang lebih kecil dan lebih cepat liquid. Oke, atau rate of return-nya pengembaliannya itu lebih cepat. Nah, beberapa pihak percaya bahwa payback period ini tidak bisa digunakan dalam industri yang tidak stabil. Kenapa? Kalau dia tidak stabil berarti kan labanya itu nggak bisa kita tentukan. Kita tidak bisa perkirakan labanya. Oke. Nah, biasanya kalau industrinya tidak stabil itu biasanya lebih mudah terpengaruh sama perubahan teknologi. Oke, sampai ke sini. Yang terakhir adalah keuntungan dari payback period itu digunakan dia lebih mudah dan lebih mudah dipahami. Akan tetapi dia tidak mengindikasikan resikonya. Jadi resiko dianggap tidak ada, tidak melihat resiko. Dan kekurangannya adalah jika menggunakan yang sederhana dan kumulatif, biasanya orang lebih banyak menggunakan sederhana dan kumulatif gitu ya. Sehingga kalau tidak memperhitungkan time value of money atau nilai waktu dari uang ataupun tingkat suku bunga yang berlaku saat itu, maka dia akan tidak lebih akurat. Sehingga kalau misalnya kita memperhitungkan beberapa masa ke depan dan kita perhitungkan tingkat suku bunga yang berlaku saat itu, biasanya akan terlihat hasilnya yang lebih mendekati. Gitu ya. Tetapi payback period ini untuk 2 periode itu yang paling sering digunakan itu sering mengabaikan nilai waktu dari uang sehingga tidak bisa mengukur profitabilitasnya. Oke. Sampai di sini materi payback period. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanya ke saya, boleh via WhatsApp ataupun via grup. Sampai di sini dulu, saya tutup rekamannya. Terima kasih semuanya.